Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum elusidasi struktur senyawa kimia bagian ESO. Kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik spektroskopi, yaitu spektroskopi HNMR. NMR atau biasa kita sebut dengan nuclear magnetic resonance merupakan salah satu teknik spektroskopi yang dapat digunakan dalam menentukan struktur senyawa, terutama senyawa organik. Terdapat 5 jenis NMR yang sudah dikembangkan, diantaranya adalah hidrogen NMR, karbon NMR, nitrogen NMR, fosfor NMR, dan fluoro NMR. Akan tetapi hanya hidrogen dan karbon NMR yang paling sering digunakan dalam penentuan struktur senyawa organik. Hidrogen NMR dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah, jenis, dan lingkungan hidrogen pada suatu senyawa. Sedangkan karbon NMR dapat digunakan untuk mengetahui jumlah dan jenis karbon pada suatu senyawa. Jika kalian mengkombinasikan informasi yang terdapat dalam spektra hidrogen NMR dan spektra karbon NMR, kalian dapat menjelaskan atau menyimpulkan suatu struktur senyawa organik secara lebih pasti. Selama ini banyak yang menggunakan spektra NMR, walaupun spektra HNMR merupakan spektra yang cukup rumit dibandingkan karbon NMR. Akan tetapi spektra HNMR jauh lebih memberikan informasi secara mendetail dibandingkan karbon NMR. Dari spektra HNMR, informasi apa yang kalian dapatkan hingga kalian dapat menyimpulkan suatu struktur berdasarkan informasi pada spektra tersebut? Secara umum, informasi yang terdapat pada spektra NMR ada 4. Yang pertama adalah jumlah jenis hidrogen, kedua jenis hidrogen, ketiga jumlah hidrogen, dan yang keempat adalah lingkungan hidrogen. Yang pertama, jumlah jenis hidrogen. Jumlah jenis hidrogen dapat kalian lihat dari banyaknya kelompok sinyal yang muncul pada spektra HNMR kalian. Pada contoh spektra HNMR ini, kalian dapat melihat bahwa terdapat 3 kelompok sinyal yang muncul, dan ini menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis hidrogen yang berbeda lingkungannya pada struktur kalian. Yang kedua, jenis hidrogen. Jenis hidrogen dapat ditentukan dari nilai pergeseran pada setiap kelompok sinyal yang muncul. Yang kedua, jenis hidrogen. Jenis hidrogen dapat ditentukan dari nilai pergeseran pada setiap kelompok sinyal yang muncul. Nilai pergeseran kimia dapat memberikan informasi tentang jenis H yang ada pada struktur kalian. Untuk setiap jenis proton atau jenis H memiliki rentang nilai delta yang terbatas untuk beresonansi, sehingga untuk beberapa jenis proton nanti akan memberikan nilai delta yang spesifik. Nilai pergeseran kimia atau delta memiliki satuan ppm. Pada contoh spektra HNMR ini, nilai
ppm atau nilai pergeseran kimia dapat kalian lihat di bagian bawah spektra. Untuk menentukan jenis H yang muncul pada spektra HNMR kalian dapat mengikuti aturan pada tabel pergeseran kimia. Untuk HNMR, nilai pergeseran kimia muncul dari 0 sampai 12 ppm. Masing-masing jenis hidrogen akan muncul dengan nilai ppm tertentu, tergantung pada lingkungan elektronik di sekitar hidrogen tersebut. Yang ketiga, jumlah hidrogen. Jumlah hidrogen dapat kalian tentukan berdasarkan nilai integrasi di setiap kelompok sinyal yang ada. Integrasi ditentukan berdasarkan perhitungan integral area bawah puncak dari spektra HNMR kalian. Tinggi dari garis integral ini tidak memberikan informasi tentang jumlah H secara absolut, akan tetapi memberikan angka relatif dari setiap tipe hidrogen yang muncul. Untuk contoh spektra HNMR ini, nilai integrasi masing-masing kelompok sinyal ditunjukkan dengan angka yang berada di bawah puncak. Yang keempat, tentang lingkungan hidrogen. Lingkungan hidrogen dapat dijelaskan berdasarkan pemecahan sinyal yang terjadi di setiap kelompok sinyal. Sinyal hidrogen yang muncul pada suatu spektra HNMR akan mengalami pemecahan sinyal tergantung pada lingkungan di sekitar hidrogen tersebut. Sinyal hidrogen akan terpecah menjadi beberapa puncak jika terdapat atom H di sekitar hidrogen tersebut yang tidak ekivalen. Pola pemecahan sinyal akan mengikuti pola dari segi 3 Pascal. Untuk mengetahui sinyal hidrogen tersebut akan terpecah menjadi berapa puncak, kalian dapat menentukan dengan rumus N+1, di mana N ini adalah jumlah proton tetangganya. Sebagai contoh, senyawa tersebut memiliki dua jenis hidrogen yang tidak ekivalen, sehingga jumlah sinyal dari Ha akan dipengaruhi oleh Hb dan jumlah sinyal Hb pun akan dipengaruhi oleh Ha. Hasilnya, sinyal Ha akan muncul triplet dan sinyal Hb akan muncul duplet. Langkah interpretasi spektra HNMR. Ini merupakan contoh spektra HNMR dari senyawa klorobutana. Dari spektra tersebut, kalian dapat menyimpulkan struktur dengan mengikuti 5 langkah ini. Yang pertama, kalian tentukan jumlah kelompok sinyal yang muncul. Tentukan jumlah sinyal dan beri kode pada setiap kelompok sinyal yang muncul. Pada contoh gambar spektra, terdapat 4 sinyal yang muncul. Kita beri tanda A, B,
C, dan D. Setelah kalian menentukan jumlah kelompok sinyal yang muncul, kalian bisa menentukan nilai pergeseran kimia untuk masing-masing kelompok sinyal. Pada spektra HNMR klorobutana, sinyal A muncul pada delta 0,85 sampai 1 ppm. Sinyal B muncul pada delta 1,3 sampai 1,55 ppm. Sinyal C muncul pada delta 1,6 sampai 1,8 ppm dan sinyal D muncul pada delta 3,5 sampai 3,65 ppm. Yang ketiga, setelah kalian menentukan nilai pergeseran kimia, kalian dapat menentukan integrasi atau jumlah hidrogen untuk setiap kelompok sinyal yang muncul. Integrasi sinyal tertera di bawah puncak. Dari situ kalian bisa menyimpulkan bahwa sinyal A memiliki 3 atom hidrogen, sinyal B memiliki 2 atom hidrogen, sinyal C memiliki 2 atom hidrogen, dan sinyal D memiliki 2 atom hidrogen. Masuk langkah keempat, yaitu menentukan pemecahan sinyal. Pemecahan sinyal kalian dapat tentukan dengan cara menghitung puncak yang muncul di setiap kelompok sinyal tersebut. Untuk puncak A atau sinyal A, muncul 3 puncak sehingga multiplicity dari sinyal A adalah triplet. Sinyal B muncul 6 puncak sehingga multiplicity-nya adalah sektet. Sinyal C muncul 5 puncak sehingga multiplicity-nya adalah quintet. Dan sinyal D muncul 3 puncak sehingga multiplicity-nya adalah triplet. Menyimpulkan struktur dari spektra HNMR tersebut, informasi yang sudah kalian kumpulkan bisa kalian rangkum dalam sebuah tabel seperti berikut. Dari sini kita dapat menyimpulkan struktur berdasarkan informasi puncak, delta, jenis H, integrasi, dan splitting. Contoh soal. Kita akan memberikan 2 contoh soal yang berkaitan dengan penentuan struktur berdasarkan spektra HNMR. Pada contoh pertama, kalian diminta untuk menentukan struktur dari senyawa C10H14 yang memberikan data HNMR sebagai berikut. Sinyal A muncul singlet pada 7,28 ppm dan memiliki 5 atom H. Sedangkan sinyal B merupakan sinyal singlet pada 1,3 ppm dan memiliki 9 H. Singlet merupakan multiplicity dari puncak tersebut. Delta merupakan posisi atau
nilai pergeseran kimia dari puncak tersebut. Sedangkan 5H dan 9H merupakan jumlah H yang terdapat pada sinyal tersebut. Nah, penyelesaiannya kita telaah satu-satu dari informasi yang sudah ditentukan. Penyelesaiannya, sinyal A merupakan sinyal singlet pada 7,28 ppm dan memiliki 5 atom H. Kita bisa lihat pada delta 7,28 ppm itu merupakan jenis H seperti apa melalui tabel pergeseran kimia. Berdasarkan tabel pergeseran kimia, delta 7,28 ppm merupakan atom H yang terikat pada cincin benzen. Sehingga kalian bisa simpulkan kemungkinan struktur dengan puncak singlet dan delta 7,28 ppm merupakan jenis H benzen. Singlet artinya dia tidak memiliki tetangga hidrogen di sekitarnya. Sinyal B muncul singlet pada 1,3 ppm dan jumlah H-nya adalah 9. Pada delta 1,3 ppm yang memungkinkan jenis H yang muncul adalah CH3, CH2, dan CH. Karena sinyal tersebut muncul singlet, artinya dia tidak memiliki tetangga di sekitarnya dan jumlah H9 yang memungkinkan menghasilkan struktur yang seperti ini. Jika digabungkan, maka kesimpulan struktur berdasarkan informasi spektra NMR tersebut adalah sebagai berikut. Kita masuk ke contoh soal 2. Pada contoh soal kedua, kalian diminta untuk menginterpretasikan data spektra HNMR di bawah ini. Kita bisa mengikuti langkah interpretasi spektra HNMR yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, kalian tentukan dulu jumlah kelompok sinyal yang muncul. Pada spektra ini terdapat 3 kelompok sinyal yang muncul dan kita beri tanda A, B, dan C. Kemudian tentukan kedudukan sinyal pada masing-masing kelompok sinyal yang muncul. Untuk sinyal A muncul pada delta 1,3 ppm. Sinyal B muncul pada delta 3,9 ppm, sedangkan sinyal C muncul pada 6,8 dan 7,3 ppm. Selanjutnya jumlah H pada masing-masing kelompok sinyal. Jumlah H atau integrasi sinyal kalian bisa lihat pada angka yang tertera di atas puncak. Yang terakhir adalah jenis H. Jenis H untuk masing-masing kelompok sinyal kita bisa cocokkan melalui tabel pergeseran kimianya. Untuk sinyal A merupakan jenis H CH3, sinyal B merupakan jenis H OCH2, dan sinyal C merupakan jenis H benzen. Yang terakhir, kalian bisa tentukan multiplicity atau splitting masing-masing sinyal. Sinyal A muncul triplet, sinyal B muncul quartet, dan sinyal C muncul doublet of doublet atau biasa kita singkat dengan DD. Semua informasi yang sudah kita dapatkan kalian bisa rangkum pada suatu tabel dan kalian berikan kesimpulan struktur berdasarkan informasi yang sudah kalian dapatkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.